usia. Jadi bisa dari anak-anak, bisa dewasa juga sering sekali ditemukan pada wanita yang hamil. Jadi menstruasi ini beda sama stroke ya. Halo Bunda, ketemu lagi dengan aku Fadia Simon. Di sini aku kali ini akan membahas tentang kelumpuhan separuh otot wajah, biasa dikenal dengan nama Bell palsy. Jadi Bell palsy ini menyerang segala usia, jadi bisa dari anak-anak, bisa dewasa, juga sering sekali ditemukan pada wanita yang hamil. Jadi Bell palsy ini beda sama stroke ya. Jadi kalau Bell palsy itu biasanya adalah kelumpuhan yang bersifat akut, itu disebabkan oleh adanya peradangan atau pembengkakan di sekitar nervus facialis, di daerah kanalis facialis atau di processus stylomastoideus. Jadi biasanya penyebabnya idiopatik atau tidak diketahui sebabnya. Kalau misalnya Bell palsy diketahui sebabnya misalnya karena herpes atau karena trauma, itu biasanya disebutnya bukan Bell palsy, tapi mungkin itu juga bisa terjadi pembengkakan yang menekan saraf ketujuh tadi, bisa juga menyebabkan kelumpuhan separuh otot wajah. Pasien Bell palsy itu juga biasanya ada gangguan di pengecapannya. Jadi dia tidak bisa merasakan asam, asin atau manis. Jadi di ujung lidah bagian sensorik dari saraf ketujuhnya. Jadi ada gangguan pengecapan. Biasanya juga untuk mendeteksinya kok tiba-tiba berkumur, bocor, atau saat mengunyah makanan terkumpul di salah satu sisi kayak gitu. Gimana tanda-tanda bahwa itu membedakan antara Bell palsy ataukah itu stroke gitu? Jadi yang pertama, ketika disuruh untuk mengerutkan dahi gini, ini kan normalnya dua-duanya ini berkerut ya, kanan dan kiri. Kalau pada pasien Bell palsy nanti itu yang separuhnya itu datar, jadi yang bisa berkerut cuma sisi sebelah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat menutup mata itu yang satu bisa menutup, yang satunya nggak bisa menutup. Nah, kemudian saat tersenyum itu bibirnya yang separuh bisa, jadi ada lipatan nasolabial di sini, ada lipatan di pipi dan bibir sudut ini. Tapi kalau misalnya yang sebelah yang lumpuh itu nggak ada gitu. Jadi memang kadang kalau senyum kelihatannya mencong separuh ya. Nah, bedanya dengan stroke. Kalau stroke biasanya untuk mengerutkan wajah ini pasien stroke mampu melakukannya. Kalau Bell palsy tadi nggak mampu, kan ada separuh yang lumpuh atau enggak. Tapi kalau misalnya yang pasien stroke itu bisa mengangkat gini, kerutannya ada. Kemudian apa bedanya lagi dengan pasien stroke? Kalau misalnya pasien Bell palsy itu tidak disertai dengan kelumpuhan anggota gerak yang lain, misalnya tangan atau kaki gitu. Tapi kalau misalnya pasien stroke biasanya disertai juga dengan adanya gangguan keseimbangan atau kelemahan bagian tangan atau kaki gitu. Untuk impairment pasien Bell palsy itu aku ulangi ya, jadi ada gangguan di ujung lidah, tidak bisa merasakan asam, asin atau manis. Kemudian selain itu ada nyeri di belakang telinga, biasanya di dekat processus stylomastoideus itu ada nyeri. Kadang juga ada gangguan saliva, cuman jarang-jarang sih netes. Dan itu ada gangguan fungsionalnya. Gangguan fungsionalnya yaitu kesulitan berkumur, jadi bocor atau minum gitu kadang bocor. Selain itu juga kadang waktu makan itu makanannya berkumpul di salah satu lesi. Kadang kalau berbicara juga jadi kurang jelas, jadi kata-kata yang keluar itu juga kadang-kadang kurang jelas. Untuk pengobatan pasien Bell palsy sendiri biasanya ke dokter akan diberikan kortikosteroid ataupun obat antiviral. Kemudian selain itu bisa juga datang ke fisioterapi. Biasanya di fisioterapi akan dilakukan terapi dengan elektrikostimulasi, diberi latihan facial mirror exercise dan lain sebagainya. Kemudian untuk prognosa ini tergantung dari derajat lesi yang terjadi pada saraf ketujuh tadi. Jadi ada lesinya, ada yang namanya
neuropraksia, aksonomesis maupun neurotmesis. Nah, jadi kalau misalnya neuropraksia itu cuman ada penekanan di sarafnya, jadi tidak terjadi kerusakan pada saraf yang ketujuh tadi. Sedangkan kalau aksonomesis itu terjadi kerusakan pada aksonnya. Kalau neurotmesis itu kemungkinan ada yang putus pada selubung sarafnya, pada sarafnya itu ada yang putus, jadi akson rusak, kemudian selubung mielinya juga terjadi kerusakan gitu. Nah, kalau misalnya yang penekanan itu tadi kemungkinan prognosanya baik ya, mungkin sembuh antara 1 bulan sampai 2 bulan itu bisa kemungkinan pulih sempurna. Tapi kalau misalnya yang udah aksonomesis atau neurotmesis itu agak susah sembuh, mungkin akan menimbulkan gejala sisa gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira terjadi tanda-tanda bilharzia, sebaiknya segera ke dokter dan lakukan fisioterapi. Demikian info yang bisa aku kasih, semoga bermanfaat